Ya, tidak bisa dipungkiri ketegangan di Timur Tengah antara Iran dan juga Israel terpantau memberikan kekhawatiran tersendiri bagi para pelaku pasar. Mulai dari sisi ekonomi global, baik secara keseluruhan ataupun secara sektoral, gejolak harga komoditas hingga fluktuasi nilai tukar pun bergerak ugal-ugalan akibat eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah ini. Lalu dampak apa yang kiranya bisa dicermati dari kondisi ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam siang hari ini di Ngeri Dampak Berantai Perang Iran-Israel. Nah, ketegangan yang berkecamuk antara Israel dan juga Iran telah berdampak pada berbagai aspek. Andai dibagi menjadi dua kategori, ternyata ada pihak yang diuntungkan dan juga dirugikan dari kondisi saat ini atau di tengah konflik yang terjadi. Karena memang sudah hampir dipastikan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah ini juga turut menampilkan sejumlah efek dari panasnya tensi geopolitik kedua negara, Iran dan juga Israel, yang mampu mempengaruhi berbagai pihak. Misalnya saja, Anda merujuk pada pihak yang diuntungkan dari kondisi yang terjadi pada saat ini, tentu produsen minyak jawabannya. Karena memang ketegangan yang tentunya terjadi saat ini atau sedang berlangsung antara Israel dan juga Iran memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan harga minyak global. Semakin tinggi harga minyak, jelas produsen memiliki potensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan harga penjualan yang lebih tinggi. Selain itu, tak kalah dengan minyak, harga emas juga makin melesat atau makin berkilau dan juga mencetak rekor-rekor baru selama Perang Timur Tengah berlangsung. Kenaikan harga emas ini juga ikut dipengaruhi oleh karakteristiknya yang juga merupakan safe haven sehingga menguat di tengah ketidakpastian global yang tentunya terjadi pada saat ini. Akibatnya, semakin banyak investor yang beralih ke emas sebagai perlindungan terhadap potensi dampak perang dan juga memburuknya perekonomian global. Andai sudah begini, tentu sudah jelas harga emas akan melambung bahkan mencetak rekor-rekor baru seiring dengan makin memanasnya konflik Timur Tengah yang terjadi. Lalu bagaimana dengan aspek kerugian dari memanasnya konflik dari Iran dan juga Israel ini sekaligus masing-masing sekutu dari negara yang berkonflik? Kita lihat di slide selanjutnya. Kita tadi sudah berbicara terkait keuntungan atau siapa saja yang diuntungkan. Kalau di slide kali ini saya akan berbicara terkait siapa saja yang dirugikan atau merugi karena adanya konflik Iran-Israel ini. Nah, kalau bicara terkait kerugian, tentu dengan adanya perang, aspek kerugian biasanya lebih terlihat dan ketara. Bukan hanya kerugian bagi negara yang berkonflik saja, bahkan efek dominonya pun bisa saja dirasakan oleh banyak negara karena memang stabilitas global yang ikut terganggu. Misalnya saja, bagi rupiah kita atau mata uang Garuda dan juga implikasinya terhadap pengusaha yang juga kini sedang mencari cara di tengah pelemahan rupiah terhadap greenback atau dolar. Saat ini bahkan lebih parah pelemahannya apabila kita bandingkan saat krisis moneter pada tahun 1999 bahkan 1998 lalu atau pada pandemi COVID-19 2020 lalu. Karena memang kondisi ini tentunya membuat para importir atau pengusaha yang memang berbasis impor harus membeli bahan baku dengan harga yang lebih mahal yang membuat beban pokok penjualan mereka juga ikut meningkat. Selain itu, dari kondisi ini pula juga pastinya juga membuat ketar-ketir negara-negara pengimpor minyak termasuk negara kita Indonesia. Karena tentu dari konflik ini atau konflik yang terjadi ini membuat kenaikan harga minyak mentah global yang menguntungkan bagi para produsen seperti yang saya jelaskan tadi, namun tidak dengan para pengimpor yang juga tentunya dirugikan karena harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Jadi potensi membengkaknya subsidi dari subsidi energi RI juga bisa saja juga adanya kenaikan harga BBM begitu ya, tak bisa dihindari apabila pemerintah tidak memiliki solusi dari dampak konflik yang terjadi. Lalu akan seperti apa kiranya untuk konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel ke depan dalam waktu dekat ini dari sejumlah pernyataan yang tentunya sudah keluar dari kedua belah pihak dan juga sekutu. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita melihat ancaman-ancaman yang terjadi dari sejumlah statement juga dan juga cocokologi begitu ya dari statement-statement yang sudah beredar saat ini dan juga yang menjadi kekhawatiran lainnya dari konflik ini adalah menguatnya narasi-narasi terkait perang nuklir yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Karena memang dari data yang ditampilkan oleh Stockholm International Peace Research Institute memperlihatkan dari negara-negara yang berkonflik baik Iran dan juga Israel sama-sama memiliki hulu ledak nuklir yang bisa saja dimanfaatkan oleh kedua negara ini dalam peperangan. Apalagi Iran juga dikabarkan stok kemurnian uraniumnya juga mencapai 60% atau bertambah 6,7 kg menjadi 128,3 kg. Di mana jumlah tersebut secara teori juga sangat cukup
untuk membuat bom nuklir atau level kemurnian ini hanya berselisih sedikit dari 90% atau uranium yang bisa dimanfaatkan untuk senjata. Ini baru Israel dan juga Iran. Belum penghitungan nuklir dari negara-negara sekutu mereka berdua yang tentu juga akan lebih ngeri apabila sampai terjadi perang nuklir dalam konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel. Tentu kami pun semua berharap eskalasi perang mereda dan juga berharap yang terbaik dari konflik yang terjadi saat ini antara Iran dan juga Israel.